dari 10 Desember sampai dengan berapa 8 Januari ya. Nah itu selama periode peak season ini mengalami peningkatan sebesar 12%. Pemirsa PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI telah menyiapkan 20 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari H -5 atau pada tanggal 20 Desember 2025 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 orang. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Dengan jumlah 55 kapal yang telah disiapkan tersebut, maka ketersediaan tiket dipastikan mencapai lebih dari 639.000. Direktur Utama PELNI, Tri Andayani mengatakan penjualan tiket untuk keberangkatan 11 Desember hingga 8 Januari 2026 telah mencapai 133.000 lebih atau naik 12% dibandingkan penjualan tiket pada periode sama tahun lalu. Adanya peningkatan penjualan tiket ini menunjukkan animo yang tinggi dari masyarakat karena stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah. Dari 10 Desember sampai dengan 8 Januari ya. Nah itu selama periode peak season ini mengalami peningkatan sebesar 12%. Sehingga bisa kami sampaikan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah kepada moda transportasi laut khususnya kepada PELNI ini berdampak meningkatkan animo masyarakat dalam bepergian pada masa Nataru ini. Tri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-5 atau pada tanggal 20 Desember 2025 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 lebih. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 5 Januari 2026 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 24.000 lebih. Sementara untuk pelabuhan yang akan mengalami kepadatan diprediksi berada di Ambon dan Makassar dengan perkiraan kurang lebih 40.000 penumpang. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan ID Action. Kita ke informasi pertama pemirsa, usai melakukan kunjungan kenegaraan dan kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo 2 Rusia dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup akrab dan hangat di Istana Kremlin dengan didampingi para delegasi masing-masing negara. Pertemuan kedua pemimpin ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia serta beberapa isu internasional dan regional terkini. Selain itu, pertemuan bilateral secara khusus ini merupakan pertemuan kedua Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada tahun ini. Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam usai dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Ardhito tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ardhito terlihat mengenakan jaket dengan bertopi putih dan menyeret koper. Ardhito langsung diiringi menuju lantai 2 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di mana sebelumnya KPK mengungkapkan operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek.
Kendati demikian, KPK belum menjelaskan lebih detail perihal proyek yang dimaksud. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, dalam operasi tangkap tangan. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Namun penangkapan diduga berkaitan dengan isu suap pengesahan RAPBD. Hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebutkan 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, yaitu Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1, Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 4, Jalan Tol Palembang Betung Seksi 2, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2, Jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Dan untuk antisipasi lonjakan layanan pada periode ini, terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan dengan panjang 142.587 km. Nah, 142 km dan 142 km. Diana menambahkan jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan, serta 189 stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk kenyamanan pengendara. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Borneo Indobara anak usaha Golden Energy Mines menaikkan fasilitas pinjaman hingga 900 miliar rupiah dari Bank Mandiri. Dana segar ini digunakan untuk menutup kebutuhan arus kas dan mendukung ekspansi usaha grup Games. PT Borneo Indobara anak usaha Golden Energy Mines resmi memperoleh fasilitas kredit term loan dari Bank Mandiri dengan nilai plafon mencapai 900 miliar rupiah. Perjanjian kredit ditandatangani pada 10 Desember 2025 dengan tenor antara 5 hingga 7 tahun. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan kecukupan likuiditas perusahaan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan jangka menengah. Sekretaris Perusahaan GEMS, Sudin SH menyebut pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi cash flow gap dalam rangka pengembangan usaha serta kebutuhan umum perusahaan dan grup. Ia menilai fasilitas ini akan memberikan dampak positif bagi operasional GEMS, terutama dalam menjaga kesinambungan bisnis di tengah dinamika distribusi batu bara. Keberadaan pinjaman jangka panjang ini juga diharapkan memperkuat stabilitas keuangan perusahaan. Adapun hingga 30 September 2025, outstanding utang berbunga GEMS tercatat mencapai 2,64 triliun rupiah yang terdiri dari utang jangka pendek 2,26 triliun rupiah dan utang jangka panjang 377 miliar rupiah. Meski tekanan utang jangka pendek cukup besar, GEMS masih memiliki posisi kas dan setara kas lebih tinggi, yakni 2,89 triliun. Dengan tambahan fasilitas kredit ini, perusahaan berharap mampu menjaga struktur keuangan tetap solid serta memperkuat rencana ekspansi jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel.